Di tanah Pasundan yang subur, berdirilah kerajaan Pajajaran dengan megah. Raja Mundingwangi memerintah dengan bijaksana, membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Namun, di balik kejayaan itu, ada cerita pahit tentang seorang putri kerajaan yang kelak akan menjadi legenda abadi di Lautan Selatan. Putri tunggal Raja Mundingwangi bernama Dewi Kadita. Kecantikannya tersohor hingga ke pelosok negeri. Kulitnya putih bersih bagai porselen, rambutnya panjang dan hitam pekat, serta matanya bening seperti permata. Setiap orang yang melihatnya selalu terpesona oleh keanggunannya. Raja sangat menyayanginya dan menjadikannya permata hati yang selalu ia jaga. Namun, keadaan istana yang tampak damai perlahan-lahan retak. Raja yang semakin menua belum juga memiliki keturunan laki-laki sebagai penerus tahta. Para penasihat kerajaan mulai resah. Mereka berbisik-bisik, mengatakan bahwa tanpa pewaris laki-laki, kerajaan akan kehilangan arah. Bisikan itu semakin lama semakin lantang, memaksa sang raja untuk mempertimbangkan kembali kehidupannya. Desakan itu membuat Raja Mundingwangi memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Dewi Mutiara. Ia adalah perempuan cantik yang memesona, tetapi hatinya penuh dengan ambisi. Dewi Mutiara berharap suatu hari anak yang ia lahirkan akan menjadi pewaris tahta kerajaan. Namun, setelah bertahun-tahun, ia belum juga mengandung. Hatinya dipenuhi rasa iri kepada Dewi Kadita yang selalu mendapatkan kasih sayang raja. Kecemburuan itu perlahan berubah menjadi kebencian. Dewi Mutiara mulai mencari cara untuk menyingkirkan Dewi Kadita. Ia mendatangi seorang dukun yang menguasai ilmu hitam. Dengan mantra-mantra gelap, dukun itu mengirimkan kutukan kepada Dewi Kadita. Pada malam yang sunyi, Dewi Kadita yang sedang tertidur pulas tiba-tiba terbangun karena merasakan panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Sekujur tubuhnya dipenuhi borok dan luka-luka yang mengeluarkan nanah serta darah. Rambut hitam indahnya rontok dalam waktu singkat. Aroma busuk menyelimuti tubuhnya. Sang putri yang dulunya cantik jelita, kini berubah menjadi sosok yang mengerikan. Tabib-tabib terbaik kerajaan dipanggil untuk menyembuhkan Dewi Kadita. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Raja yang sangat mencintai putrinya mulai diliputi kecemasan. Di sisi lain, para penasihat kerajaan menyebarkan desas-desus bahwa Dewi Kadita telah terkena kutukan dan menjadi pembawa sial bagi kerajaan. Mereka menyarankan agar sang putri diasingkan demi keselamatan rakyat. Hati Raja Mundingwangi hancur, tetapi tekanan dari para penasihat dan rasa bersalah kepada Dewi Mutiara membuatnya mengambil keputusan pahit. Dengan berat hati, ia memerintahkan pengawal kerajaan untuk membawa Dewi Kadita jauh ke dalam hutan dan meninggalkannya di sana. Pada malam hari, Dewi Kadita diangkut dengan tandu oleh para pengawal. Tubuhnya yang lemah terbaring dengan mata kosong, menyaksikan setiap langkah menjauh dari istana. Bau busuk dari tubuhnya membuat para pengawal gelisah. Sesampainya di tengah hutan lebat, mereka menurunkan tandu dan meninggalkan sang putri sendirian dalam kegelapan. Suasana hutan begitu mencekam. Suara burung hantu bersahutan disertai angin malam yang menusuk tulang. Dewi Kadita perlahan bangkit dan berjalan tanpa arah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di tanah yang lembab. Tubuhnya semakin lemah, tetapi dalam hatinya masih ada sedikit harapan untuk menemukan air agar ia bisa membersihkan diri. Setelah berjalan cukup jauh, ia tiba di tepi sebuah tebing tinggi yang menghadap ke laut selatan. Di bawah sana, ombak bergulung-gulung dengan suara yang menggelegar. Air laut tampak hitam pekat di bawah sinar bulan. Dewi Kadita berdiri di tepi jurang. Tubuhnya bergetar. Ia memandang lautan luas yang tampak tak berujung. Dalam hatinya terlintas perasaan putus asa. Tak ada lagi tempat yang bisa menerimanya. Ayah yang ia cintai telah mengusirnya. Istana yang dulu penuh kehangatan kini menjadi asing baginya. Perlahan-lahan, ia menjatuhkan tubuhnya ke dalam lautan yang bergemuruh. Tubuh Dewi Kadita menghantam air laut yang dingin. Ia tenggelam, membiarkan dirinya larut ke dalam kegelapan. Namun,
Alih-alih mati, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya yang penuh luka tiba-tiba terasa ringan. Air laut seolah menyembuhkan setiap borok yang ada di kulitnya. Rambutnya tumbuh kembali, lebih panjang dan lebih indah daripada sebelumnya. Kulitnya menjadi halus seperti sedia kala, bahkan jauh lebih bercahaya. Matanya berubah menjadi hijau zamrud yang berkilau seperti permukaan laut saat diterpa cahaya matahari. Di dasar laut sebuah istana megah berdiri dengan pilar-pilar raksasa yang berhiaskan mutiara dan terumbu karang berwarna-warni. Makhluk-makhluk laut berenang mengitari istana itu, seolah menyambut kehadiran sang putri. Dewi Kadita melangkah masuk, dan saat itu pula ia menyadari bahwa dirinya telah menjadi bagian dari lautan. Sejak saat itu, Dewi Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Ia menjadi penguasa seluruh makhluk laut dan memerintah dari istana megah di dasar samudra. Namun, di antara kekuasaan dan keabadian yang ia peroleh, ada kesedihan yang tersisa di hatinya. Di daratan, penduduk pesisir selatan sering melaporkan kejadian aneh. Ombak besar datang tiba-tiba, menyeret perahu-perahu nelayan ke tengah laut. Ada yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul muncul untuk mencari abdi setia, atau bahkan pasangan untuk menemaninya di istana bawah laut. Konon, para pria yang berpakaian hijau akan hilang jika berenang di laut selatan, diyakini karena sang ratu jatuh hati pada mereka dan membawa mereka ke istananya. Hingga kini, legenda Nyi Roro Kidul tetap hidup. Laut Selatan Jawa yang ganas dipercaya sebagai wilayah kekuasaannya, tempat di mana sang ratu menunggu jiwa yang berani menantangnya. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.